Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Hana Alis Siregar dengan NIM 3203122034. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai penulisan karya ilmiah yang sudah dirangkum dalam satu video. 1. Pengertian artikel ilmiah. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel merupakan suatu karya tulis yang ditulis secara lengkap. Adapun definisi artikel lainnya, menurut kamus di Amerika, yaitu The America Desk Dictionary, artikel merupakan bagian dari tulisan non-fiksi dengan bentuk bebas, merupakan bagian penerbitan seperti laporan esai. Sedangkan menurut kamus Inggris, yaitu Essential English Dictionary, artikel ialah suatu tulisan lengkap di dalam surat kabar, koran, majalah, dan media cetak lainnya. Jadi, apakah itu artikel ilmiah? Artikel ilmiah atau research articles, menurut Adnan, adalah tulisan yang berisi laporan sistematis mengenai hasil kajian atau hasil penelitian yang disajikan bagi masyarakat ilmiah tertentu, yang merupakan audiens khusus dengan tujuan menyampaikan hasil kajian dan kontribusi penulis artikel kepada mereka untuk dipikirkan, dikaji kembali, dan didiskusikan baik secara lisan maupun tertulis. Yang dimaksud dengan audiens khusus antara lain seperti mahasiswa, dosen, peneliti, dan ilmuwan. Dikutip dari Suryo Putro, Riyadi, dan Sya'ban pada tahun 2012, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa artikel ilmiah merupakan sebuah media komunikasi yang digunakan oleh dosen, mahasiswa, peneliti, dan ilmuwan untuk menyampaikan hasil kajian ilmu atau penelitian. 2. Jenis artikel ilmiah berdasarkan sumber data. Berdasarkan sumber datanya, artikel ilmiah dibedakan menjadi dua, yaitu artikel penelitian dan artikel non-penelitian atau artikel hasil pemikiran. Adapun penjelasan dari kedua artikel tersebut seperti berikut. 1. Artikel penelitian. Artikel penelitian adalah artikel yang ditulis berdasarkan hasil penelitian sendiri secara sistematis dengan mengikuti pedoman penulisan artikel ilmiah yang telah disepakati atau diterapkan. Artikel seperti ini dibuat untuk dipublikasikan di dalam jurnal maupun buku-buku yang berisi kumpulan artikel. Artikel hasil penelitian dapat juga diartikan sebagai artikel yang ditulis berdasarkan laporan hasil penelitian, baik yang berbentuk penelitian skripsi, tesis, disertasi, ataupun laporan penelitian lainnya. Adapun bagian-bagian yang harus ada dalam artikel hasil penelitian adalah: yang pertama, judul, kedua, nama penulis, ketiga, abstrak dan kata kunci, keempat, pendahuluan, kelima, kajian pustaka, keenam, metode, ketujuh, hasil penelitian dan pembahasan, ke-8, simpulan dan saran, adapun yang terakhir, yang ke-9, yaitu daftar pustaka. Contohnya dapat dilihat seperti template pada gambar berikut. Kedua, artikel hasil pemikiran. Artikel hasil pemikiran sering diistilahkan dengan artikel non-penelitian atas suatu permasalahan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Artikel non-penelitian adalah tulisan yang tidak didasari oleh penelitian secara langsung, akan tetapi bisa bersumber dari buku, jurnal, dan lain sebagainya. Meskipun begitu, artikel non-penelitian juga ditulis secara sistematis dan terstruktur. Sumber-sumber yang dianjurkan untuk dirujuk dalam rangka menghasilkan artikel hasil pemikiran adalah juga artikel-artikel hasil pemikiran yang relevan, hasil-hasil penelitian terdahulu, di samping teori-teori yang dapat digali dari buku-buku teks. Bagian paling vital dari artikel hasil non-penelitian adalah pendapat atau pendirian penulis tentang hal yang dibahas, yang dikembangkan dari analisis terhadap pikiran-pikiran mengenai masalah yang sama yang telah dipublikasikan sebelumnya, dan pikiran baru penulis tentang hal yang perlu dikaji jika memang ada. Jadi, artikel hasil pemikiran bukanlah sekedar cuplikan dari sejumlah artikel, apalagi pemindahan tulisan dari sejumlah sumber,
tetapi adalah hasil pemikiran analitis dan kritis penulisnya. Ketentuan untuk penulisan artikel non-penelitian pada dasarnya berlaku juga untuk penulisan makalah pendek, yaitu makalah yang panjangnya tidak lebih dari 20 halaman, kecuali dalam makalah pendek, abstrak dan kata-kata kunci tidak harus ada. 3. Langkah-langkah menulis artikel ilmiah. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menulis sebuah artikel ilmiah, yaitu 1. Menentukan tema atau topik penelitian. Langkah-langkah menulis karya ilmiah yang pertama adalah Anda harus menentukan tema penelitian. Penentuan topik ini sangat penting dalam penulisan karya ilmiah, sebab topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan kepada pembaca. Topik yang memang masih terlalu luas harus dibatasi menjadi sebuah tema. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan topik karya ilmiah adalah 1. Isu-isu yang masih hangat. 2. Peristiwa-peristiwa nasional atau internasional. Ketiga, sesuatu seperti benda, karya, orang, dan lain-lain yang dikaitkan dengan permasalahan politik, pendidikan, agama, dan lain-lain. Dan yang terakhir, pengalaman-pengalaman pribadi yang berbobot. 2. Membuat outline atau kerangka penelitian. Outline karya tulis ini berperan sebagai pemandu saat Anda melakukan proses penulisan karya ilmiah supaya tulisan tidak melebar jauh dari topik yang sudah ditentukan. Outline tulisan ilmiah disusun secara hierarki untuk menunjukkan garis besar cakupan dan haluan tulisan yang berupa topik utama, judul dan bab, serta poin-poin pentingnya yang disusun dalam subbab hingga anak subbab. Langkah ini penting dilakukan supaya karya tulis ilmiah Anda memiliki haluan atau pedoman yang jelas. Pada dasarnya, tujuan outline ini akan mempermudah proses penulisan alur dan mengembangkan tulisan hingga terperinci. Maka, jika ada ide yang muncul, Anda bisa langsung tahu di mana letak penambahan maupun pengurangan muatan isi tulisan Anda. 3. Mengumpulkan bahan. Setelah poin-poin outline tersusun dengan rapi, penulis dapat memulai mengumpulkan bahan. Bahan bisa didapatkan dari berbagai media cetak maupun elektronika. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan, terutama yang relevan dengan topik dan tema yang akan ditulis. Pemilihan bahan yang relevan ini bisa dengan cara membaca atau mempelajari bahan secara sepintas serta menilai kualitas isi bahan. Anda dapat mencari bahan referensi, bahan dari jurnal, disertasi, manuskrip, atau karya terpercaya dan berkualitas lainnya. 4. Survei lapangan. Langkah ini adalah melakukan pengamatan atas objek yang akan diteliti, menetapkan masalah dan tujuan yang akan diteliti dan dijadikan karya ilmiah. Langkah ini merupakan titik acuan Anda dalam proses penulisan atau penelitian. 5. Membangun bibliografi. Bibliografi berarti kegiatan teknis membuat deskripsi untuk suatu cantuman tertulis atau pustaka yang telah diterbitkan yang tersusun secara sistematik berupa daftar menurut aturan yang dikehendaki. Dengan demikian, tujuan bibliografi adalah untuk mengetahui adanya suatu buku atau pustaka atau sejumlah buku atau pustaka yang pernah diterbitkan. 6. Menyusun hipotesis. Langkah ini adalah menyusun dugaan-dugaan yang menjadi penyebab dari objek penelitian Anda. Hipotesis ini merupakan prediksi yang ditetapkan ketika Anda mengamati objek penelitian. 7. Menyusun rancangan penelitian. Rancangan penelitian merupakan kerangka kerja bagi penelitian yang akan dilakukan. Menyusun rancangan penelitian sebagai langkah ketujuh dari langkah-langkah menulis karya ilmiah. Hal ini merupakan kerangka kerja bagi penelitian yang akan dilakukan. 8. Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan. Langkah ini merupakan kegiatan nyata dari proses penelitian dalam bentuk percobaan terkait penelitian yang akan dilakukan. Anda melakukan percobaan yang signifikan terhadap objek penelitian. 9. Melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data. Setelah melakukan percobaan atas objek penelitian dengan metode yang direncanakan, maka selanjutnya Anda melakukan
melakukan pengamatan terhadap objek percobaan yang dilakukan tersebut. 10. Menganalisis dan menginterpretasikan data. Langkah ini menganalisis dan menginterpretasikan data hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Anda mencoba untuk menginterpretasikan segala kondisi yang terjadi pada saat pengamatan. Di langkah inilah Anda mencoba untuk meneliti dan memperkirakan apa yang terjadi dari pengamatan dan pengumpulan data. Terakhir, yaitu ke-11, merumuskan kesimpulan dan teori. Langkah ini merumuskan kesimpulan atau teori mengenai segala hal yang terjadi selama percobaan, pengamatan, penganalisaan, dan penginterpretasian data. Langkah ini mencoba untuk menarik kesimpulan dari semua yang didapatkan dari proses percobaan, pengamatan, penganalisaan, dan penginterpretasian terhadap objek penelitian. Sekian penjelasan dari penulisan karya ilmiah yang telah saya rangkum dalam video ini. Jika ada kesalahan kata ataupun kata-kata yang tidak berkenan, saya minta maaf dan terima kasih karena telah mendengarkan sampai sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.